Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Hari ini begitu dingin, tapi kita masih berikan waktu untuk Tuhan, untuk memuji, untuk beribadah bersama-sama. Dan ini juga merupakan hari minggu terakhir di bulan Desember dan di tahun 2024. Sebentar lagi kita akan menginjakkan kaki di tahun 2025. Dan saya percaya begitu banyak hal-hal yang telah kita alami selama 1 tahun, dan mungkin kita akan diperbaharui lagi di tahun yang akan datang. Mari kita bersyukur untuk segala kasih Tuhan yang telah kita alami dalam 1 tahun ini. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersyukur untuk segala kasih setia-Nya. Namun sebelum itu saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman rasuli kita. Mari sama-sama katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama tunduk di. Mari kita mengucapkan syukur atas segala kasih Tuhan di dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap hidup kami. Kami boleh ada pada saat ini di penghujung tahun ini Tuhan, bahkan hari ini kami boleh berkumpul di hadapan-Mu untuk beribadah bersama-sama, untuk mengucapkan syukur untuk segala kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu bahwa semua itu karena kasih Tuhan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak pernah melupakan mengucapkan syukur untuk segala kasih-Mu, untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau yang boleh bersama-sama dengan kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi setiap kami. Karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Engkau luar biasa ya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami membawa setiap pujian kami, persembahan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu, dan terimalah setiap ucapan syukur kami, persembahan kami ya Bapa. Kasih-Mu Tuhan tiada berkesudahan di dalam setiap hidup kami. Kami siap diperbaharui Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkuasa atas hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan inilah pujian kami Tuhan. Kami bawa, kami antarkan di hadapan. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Mari katakan, ku mengucap syukur
rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Mari sama-sama katakan, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau
untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami lebih dalam lagi Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau. Biarlah pujian ini Engkau terima, biarlah pujian kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus setiap kita dan untuk juga menjadi sahabat kita di dunia ini. Amin. Mari kita sama-sama berkata, ada satu sobatku yang setia. Jangan sungkan-sungkan, mari kita menari untuk Tuhan kita. Mari sama-sama katakan. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan dari awal. Ada satu sobatku yang setia. Mari menari untuk Tuhan kita. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari terus beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Dan saya
Saya percaya begitu banyak masalah di dalam setiap hidup kita. Namun Tuhan Yesus datang ke dunia ini, jadi semua masalah kita akan dibereskan lewat nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mukjizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Hidup ini memang banyak masalah, dan kadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Katakan lagi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mukjizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mukjizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya ajak jemaat Tuhan untuk mengangkat setiap pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk yang pertama, untuk seluruh dunia. Kita tahu bahwa di seluruh pelosok dunia saat ini begitu banyak terjadi bencana-bencana ataupun kejadian-kejadian yang begitu mengerikan. Mari kita berdoa agar Tuhan membukakan jalan, agar Tuhan senantiasa campur tangan untuk setiap negara-negara yang sedang mengalami masalah saat ini. Kemudian kita juga berdoa untuk seluruh jemaat AIC Suwon saat ini, dan juga untuk gembala kita di tengah-tengah musim yang begitu dingin saat ini. Biarlah Tuhan terus melindungi kita, menjauhkan kita dari segala sakit penyakit ataupun dari segala kecelakaan, baik itu di dalam pekerjaan kita ataupun di dalam keseharian kita masing-masing. Dan juga untuk gembala kita agar senantiasa terus dipakai oleh Tuhan, agar hikmat semakin bertambah dan kebijaksanaan semakin bertambah untuk beliau. Juga kita akan berdoa untuk persiapan ibadah akhir tahun kita di tanggal 31 Desember. Biarlah Tuhan yang senantiasa juga ikut
campur untuk segala rencana, baik itu untuk setiap pelayan dan juga yang akan berbicara pada saat itu. Namun sebelum itu, sebelum kita mengangkat setiap pokok-pokok doa kita, saya ajak jemaat Tuhan untuk mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sama-sama dari manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Benar sekali Tuhan, Engkau pintu bagi setiap jalan kami Tuhan, bagi setiap masalah-masalah kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membuka jalan untuk setiap apa yang sedang kami alami saat ini. Dan pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk datang di hadapan-Mu untuk membawa setiap pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa banyak kejadian-kejadian di seluruh dunia saat ini. Apapun yang sedang terjadi Tuhan, apapun masalah yang sedang mereka alami saat ini, kami percaya itu adalah bagian dari rencana-Mu. Biarlah Engkau yang menyatakan kuasa-Mu
bagi setiap mereka. Kau hidup setiap korban-korban yang mengalami bencana-bencana negara ini, Bapak, yang menghidupkan keluarga keluarga setiap mereka. Banyak mengalami masalah-masalah. Kami percaya Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau yang menjadikan dunia ini, Kau yang menjadikan bumi ini, Tuhan. Oleh karena itu, Kau yang berkuasa untuk seluruh dunia saat ini. Kami percaya pertolongan-Mu, Tuhan. Setiap kami percaya kepada-Mu, bahkan juga yang belum percaya kepada-Mu, dia senantiasa lewat pertolongan, lewat mujizat mereka melihat keajaiban, dan mereka melihat bahwa Engkau adalah yang hidup selama, yang hidup, yang sanggup mengubahkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia. Terima kasih segala pertolongan apa yang menjadi kuasa, apa yang menjadi Tuhan keluarga ini, Bapak. Ini juga Kau tahu anak-anak sedang mereka, Bapak. Yang ibadah ini secara online, Bapak. Kau tahu setiap isi hati kami bergumul dengan niat. Kami serahkan setiap hidup kami dalam tangan dalam musim yang ingin bersama ini. Kau berikan kondisi yang sehat, yang baik, agar segala penyakit jauh dari dalam hidup kami. Kesehatan yang daripada Engkau senantiasa ada di dalam hidup kami. Biarlah perlindungan-Mu, biarlah pertolongan-Mu selalu ada untuk setiap kami. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu selalu ada untuk setiap kami. Begitu banyak masalah-masalah yang sedang kami alami, begitu banyak pergumulan kami juga Tuhan, yang mungkin yang masih banyak belum kami ungkapkan di hadapan. Engkau tahu yang terbaik di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau tahu yang begitu baik di dalam setiap hidup kami, Tuhan. Dalam rancangan-Mu yang terjadi untuk setiap kami, ya Bapa. Begitu juga kami serahkan di dalam tangan-Mu, hamba-Mu menggembalakan kami di tempat ini. Dalam memberikan beliau hikmat, kebijaksanaan yang lebih lagi, Tuhan, untuk memimpin kami di tempat ini. Biarlah pelayan beliau semakin besar, semakin baik di hadapan-Mu, Tuhan. Sehingga juga banyak jiwa-jiwa yang dijangkau dan mungkin masih belum percaya kepada-Mu. Biarlah lewat pelayanan beliau, Tuhan, beliau bisa menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kuasa, hikmat-Mu untuk keluarga juga, Tuhan, anak-anak yang membutuhkan pertolongan, Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang senantiasa ada untuk setiap kami dan juga untuk gembala-Mu di tempat ini. Begitu juga kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu ibadah tutup akhir tahun yang akan diadakan beberapa hari yang akan datang, Tuhan. Biarlah rencana-rencana yang telah direncanakan akan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Setiap pelayan yang akan melayani pada hari itu, Tuhan, pembicara, biarlah Engkau memberikan hikmat bagi setiap mereka. Biarlah Engkau yang memberikan mereka, Tuhan, kasih kuasa-Mu sehingga lewat pelayanan mereka, Tuhan, nama-Mu semakin ditinggikan, semakin dimuliakan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa untuk ibadah di tutup akhir tahun nanti. Terima kasih Tuhan, mungkin begitu banyak lagi doa-doa yang belum tersampaikan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau yang tahu yang terbaik untuk setiap kami. Kami percaya rancangan-Mu, Tuhan, lebih indah dibanding rencana kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih. Engkaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi
Bapa kami dalam surga, kami Tuhan mengucap syukur untuk pimpinan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Engkau sudah memimpin kami selama tahun 2024. Dan tidak terasa kami Tuhan sudah berada di minggu terakhir tahun 2024. Sekali lagi ya Tuhan, kami menaikkan syukur kami, puji kami, sembah kami Tuhan hanya kepada Engkau saja, Allah pemilik alam semesta ini, Allah yang hidup, Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhan, kami sudah menaikkan pujian dan sembah kami. Kami percaya Tuhan berkenan dan menerimanya. Dan saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan hati kami juga tetap ya Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan oleh firman-Mu, kami Tuhan diberikan kekuatan baru, semangat baru. Dan kami bisa tahu arah perjalanan kami ke depan. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi kami. Berkati kami semua, hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga setiap jemaat-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk tim ibadah. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Mari katakan kepada rekan kita, terima kasih karena Anda, saya ada di sini. Iya. Jadi perjalanan iman adalah seperti sebuah perlombaan ya. Kalau kita hanya berlari sendiri, kita mudah menyerah. Tetapi kalau kita bersama-sama, kita bisa dikuatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Jadi makanya saya katakan bahwa kita harus saling berterima kasih karena kita ada di sini bukan semata-mata karena kita hebat, tapi karena ada rekan-rekan yang berlomba bersama-sama dengan kita sehingga kita disemangatkan, diberikan motivasi yang baru, bisa ada sampai hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa ada di minggu terakhir bulan Desember tahun 2024. Wah, luar biasa ya. Tak terasa kita akan segera menutup tahun yang 2024 ini. Baik, pada siang hari ini kita akan melihat firman Tuhan bersama-sama. Yang saya ambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 2 dan juga dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah di depan, mari kita baca bersama-sama dari Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 2, 1 2 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Kita bacakan juga di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5, 1 2 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Khotbah pada siang hari ini saya beri judul seperti yang sudah lihat di depan sini. Mari kita baca bersama-sama. Yesus sang terang sejati di era kecerdasan buatan atau AI. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah kita putuskan minggu lalu, mulai tahun depan Gereja AFC Korea sudah bergabung dengan Gereja Onuri. Sekali lagi selamat ya. Melalui penggabungan ini tentu harapan dari saya sebagai gembala di tempat ini adalah kita semakin maju di dalam Tuhan. Secara rohani, secara iman kita harus semakin maju dalam Tuhan. Tuhan tentu punya rencana. Kenapa AIC yang sudah berumur 29 tahun tiba-tiba harus bergabung dengan Gereja Onuri? Ya, kalau kita pikirkan secara manusia, kita selama ini kan sudah bisa sendiri. Kenapa harus bergabung lagi? Tetapi seperti inilah Tuhan memimpin kita. Kita sudah berdoa, sudah bergumul, dan kita sudah putuskan bersama-sama melalui musyawarah untuk mufakat, dan akhirnya Tuhan mengizinkan kita bisa bergabung dengan Gereja Onuri. Jadi mari di tahun yang baru 2025 nanti
kita semakin bersemangat dalam Tuhan. Amin. Tapi masalahnya saya harus masuk pelatihan selama sebulan. Jadi selama sebulan saya tidak akan ada di sini, dan saya itu sama istri saya sama Herin akan ada di tempat pelatihan yang kita pernah retreat pada Hari Raya Chuseok yang lalu. Jadi di sana kami sebulan akan pelatihan di sana. Di sini juga ada Pak Arnold. Lihat di samping ini ada Pak Arnold. Ini adalah teman seperjuangan saya dulu di IC Ansan. Jadi kami bersama-sama menjalani kehidupan impan di sana. Baru juga ada Pak Pak ya, mungkin beberapa sudah kenal. Beliau adalah gembala kami juga. Jadi beliau yang menuntun kami, dan ada Ibu Restu juga yang sudah sering kita doakan ya dengan pergumulan Ibu Restu. Jadi saya pikir bukan suatu kebetulan ya, kita itu bisa berkumpul seperti ini bersama-sama kembali. Artinya Tuhan punya rencana yang sangat-sangat besar, indah, yang mungkin tidak kita ketahui sekarang melalui gereja AIC. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi sekali lagi kita menyambut ya Pak Pak yang hadir kali ini bersama Ibu Restu dan juga Pak Arnold. Ya, mereka adalah tim pelayanan waktu di Korea, sekarang juga tim pelayanan setelah meninggalkan Korea. Dan kita semua adalah tim sekerja Tuhan di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita mungkin sudah tidak pernah asing lagi bagaimana menggunakan aplikasi. Kadang-kadang di dalam pergumulan kita bingung menentukan mana sih keputusan yang paling baik di antara begitu banyak pilihan. Dan kadang-kadang kita bisa menyelesaikan solusi dalam kehidupan kita dengan menggunakan gadget kita, menggunakan gawai kita. Contohnya, dulu kalau kita pergi ke satu tempat dengan mobil, itu susahnya luar biasa. Saya masih ingat Pak Pak ketika waktu masih di IC Ansan, kalau beliau ke Seoul, beliau itu harus buka map yang sangat besar seperti ini. Dia harus lihat dulu jalannya, harus lewat jalan mana. Karena beliau bukan orang Seoul, jadi Seoul itu kan sangat besar. Seperti kita dari daerah pergi ke Jakarta mau menuju ke satu titik itu susah banget gitu. Jadi kadang-kadang saya tuh masih mengingat kadang-kadang Pak Pak pergi pulang tanpa sampai ke titik yang ingin dia tuju, sampai ke titik tujuan karena terlalu susah. Tapi sekarang ini kalau kita mau kemana-mana dengan bantuan gawai, dengan bantuan teknologi, kita bisa langsung titik Hanggyoro 135. Dia pimpin kita ke tempat ini. Meskipun kadang-kadang kita tuh mungkin tidak pintar mengemudi, kita bisa lewat padahal harus belok begini. Aplikasi kembali memimpin kita harus begini lagi gitu. Jadi kita melihat bahwa teknologi itu benar-benar menolong manusia, memberikan banyak kenyamanan bagi kita. Dulu ketika saya masih lulus SMA, saya pergi ke Jakarta, saya belajarnya itu Lotus. Di sini mungkin ini ada Pak Profesor itu tahulah apa itu Lotus. Lotus itu adalah kalau sekarang ini kan Excel gitu. Lotus itu masih sangat-sangat susah gitu, harus dikerjakan satu-satu. Tapi sekarang untuk membuat perhitungan tinggal pakai Excel semua trut menjadi sangat-sangat nyaman, sangat-sangat nyaman. Saya juga pernah belajar gitu bahasa komputer, buat program seperti Fox Pro dan tapi saya itu sudah lupa ya. Tapi kalau kita melihat Pak Dodo sekarang itu membuat apapun itu lewat coding, wah sangat-sangat canggih gitu. Jadi kita harus akui memang karena teknologi kita sangat terbantukan. Segala sesuatu menjadi sangat nyaman dan sangat-sangat cepat. Sekarang juga kalau kita punya aplikasi tertentu, kita mau cari ayat-ayat tertentu dalam Alkitab, dalam hitungan detik dia langsung berikan kepada kita, nih semua ada di sini gitu. Sangat-sangat nyaman. Bayangkan orang zaman dulu, Alkitab itu hanya sebuah buku yang sangat tebal, dan kalaupun mau mencari ayat-ayat tertentu, mereka harus baca semuanya dan harus tandai satu-satu. Waktunya itu berapa banyak yang diperlukan. Sekali lagi, teknologi benar-benar memberikan kenyamanan kepada kita. Tetapi kita juga harus ingat bahwa teknologi tidak menolong kita untuk menjawab sesuatu yang paling kita butuhkan dalam hidup kita.
Teknologi benar-benar bisa memberikan kenyamanan, tapi tidak bisa memberikan jawaban terdalam dari kebutuhan manusia, seperti keselamatan, pengharapan, dan juga damai sejahtera. Teknologi itu sudah lama kan berlangsung gitu. Sejak zaman Adam dan Hawa, kita melihat gitu orang-orang terus gitu semakin pintar. Dulunya mungkin mereka tidak tahu menggunakan alat-alat tertentu. Semakin hari mereka semakin pintar menggunakan otak mereka. Mereka buat alat-alat dari batu, dari pohon, dari semakin besi ke logam perunggu, sampai semakin berkembang, semakin maju. Tetapi saya tidak pernah mendengar bahwa ada orang yang mengatakan, karena teknologi saya berbahagia. Karena teknologi saya mendapatkan damai sejahtera. Karena teknologi saya mendapatkan keselamatan. Itulah alasannya mengapa Yesus tetap menjadi terang sejati di tengah-tengah era yang sudah sangat canggih seperti sekarang ini, yaitu di era kecerdasan buatan. Natal mengingatkan kita bahwa Yesus adalah terang yang tidak hanya menunjukkan arah bagi kita, tapi juga tetap menerangi hati kita yang penuh dengan kegelapan. Di zaman sekarang ini ada banyak sekali teknologi menawarkan terang-terang bagi kita. Ilmu pengetahuan, hiburan, wow, luar biasa gitu. Tetapi kita ingat bahwa terang ini seringkali hanya menyentuh permukaan dari kehidupan kita, atau menyentuh kulitnya saja. Tetapi Natal mengingatkan kita bahwa Yesus membawa terang sejati, terang yang bisa memberikan makna kehidupan bagi kita, dan juga yang membawa kita untuk datang kembali kepada Allah. Pertama-tama melalui Yesaya pasal 9 ayat 1-2, kita bisa belajar bahwa teknologi memang tidak bisa menggantikan terang yang sejati. Kita baca sekali lagi, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang-orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Kalau kita melihat konteks Yesaya ini, itulah konteks di mana kerajaan Yehuda waktu itu, mereka sebenarnya sudah hidup dalam kenyamanan. Saking nyamannya, mereka sedikit demi sedikit mulai meninggalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan memperingatkan mereka melalui banyak nabi. Ada Nabi Yeremia dan juga ada Nabi Yesaya, salah satunya ini. Nabi Yesaya ini adalah seorang nabi yang bernubuat di istana raja. Dia mungkin seorang yang sangat elit ya, banyak pengetahuan. Maka kalau kita baca kitab Yesaya ini, itu sangat-sangat puitis. Berbeda dengan Yeremia. Yeremia adalah seorang yang bernubuat di luar istana. Di sini Yeremia bernubuat gitu bahwa kalau kalian tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum kalian. Dan memang kita tahu bahwa akhirnya Tuhan mengizinkan Asyur untuk menghancurkan Yehuda. Kalau Babel akan menghancurkan Israel, kerajaan utara, sedangkan Asyur Tuhan izinkan untuk menghancurkan kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan. Dan di dalam keadaan seperti ini, melalui Nabi Yesaya Tuhan berfirman, Tuhan bernubuat bahwa mereka yang nanti akan berada di dalam penindasan, di dalam penderitaan karena dosa-dosa mereka, karena kegelapan hati mereka, Tuhan menjanjikan bahwa akan datang terang yang besar, yaitu Mesias yang akan membawa pemulihan kepada mereka. Sama seperti bangsa Israel yang dahulu, kita pun hidup di tengah dunia yang sering membuat kita bingung, yang sering membuat kita kehilangan arah, dan juga sering membuat kita terlena dengan kenyamanan yang bisa diberikan oleh teknologi. Sekali lagi, teknologi memang bisa mempermudah kehidupan saya dan saudara. Sekali lagi, sangat-sangat menolong kita. Tetapi kita juga harus ingat, dia tidak bisa gitu memberikan, menjawab kebutuhan terdalam dari kehidupan kita. Dia tidak bisa memberikan jawaban bagaimana kita bisa diselamatkan, bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera, bagaimana kita bisa mendapatkan penghapusan dosa, menyembuhkan luka-luka batin kita. Tidak bisa.
semalam waktu kita renungan bersama, kita mencoba gitu, bagaimana berbicara dengan ChatGPT ini. Dan banyak orang yang menjadi kaget juga gitu. Dan saya juga dengar bahwa salah satu mahasiswa di sini, dia menceritakan bahwa temannya itu sudah curhat kepada ChatGPT. Jadi sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, masalahnya, kesedihan hatinya, dia curhat sama ChatGPT. Saudara, jangan ketinggalan dengan perkembangan dunia ya. Tapi sekali lagi, mari kita hadapi gitu loh. Setiap perkembangan dunia ini, setiap kemajuan dunia ini, tetap dengan spirit sebagai umat Tuhan. Jadi dari waktu ke waktu dunia terus berkembang, teknologi semakin banyak gitu loh, ditemukan dan terus semakin maju. Tapi orang Kristen yang sejati tahu gitu, bagaimana menyikapi perkembangan teknologi ini. Jadi kita ingat bahwa meskipun teknologi memberikan banyak kenyamanan kepada kita, teknologi tidak bisa memberikan jawaban terdalam dari kehidupan manusia. Hanya Yesus saja yang menjadi terang sejati yang bisa menjawab kehidupan kita. Natal mengajarkan kita bahwa solusi sejati untuk hidup kita bukanlah teknologi atau kemajuan, tetapi Yesus Kristus. Kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah menemukan terang yang sejati ini dalam hidup kita? Ataukah kita hanya masih bergantung kepada terang-terang sementara yang ditawarkan oleh dunia ini? Apakah yang kita andalkan gitu loh di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih mencari penghiburan, jawab pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita? Atau teknologi? Atau kita benar-benar bersandar kepada Yesus? Di zaman media sosial ini, kadang-kadang orang ingin mendapatkan pengakuan diri mereka melalui berapa banyak like yang dia dapatkan. Saudara mungkin pernah mengalami itu. Ketika saudara posting sesuatu dan ada yang mengatakan suka, apalagi bintang semua, love semua gitu. Apalagi ditulis di bawah, sepertinya saya itu orang berharga. Saya itu orang yang begini. Tetapi ingat bahwa itu sesuatu yang bersifat sementara saja. Setelah itu lewat, kita dirangsang untuk mendapatkan like yang lebih banyak lagi. Kalau mungkin kemarin 100, sekarang mau 150, 200, kalau bisa terus. Dan akhirnya kita terjebak di dalam jebakan maut ini. Saudara, tidak asing lagi kan bagaimana para YouTuber mukbang yang karena kecanduan dengan like, kecanduan dengan para subscriber baru, sehingga mereka tidak bisa lagi mengatur waktu mereka, tidak lagi mengatur pola hidup mereka. Akhirnya mereka ada yang sampai mati saat mereka sedang live gitu. Ini adalah salah satu gitu dampak dari teknologi ketika kita salah menyikapinya. Oleh karena itu kita perlu gitu untuk menyikapi dengan benar seperti apa teknologi ini. Yang kedua, kita akan belajar bersama-sama Yesus, firman yang menjadi terang dunia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-5 dikatakan seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di sini kita melihat Yohanes, dia menulis bahwa Yesus yang adalah firman Allah, yang adalah anak Allah, dia menjadi manusia, menjadi daging, dia berkemah di tengah-tengah manusia. Firman ini dikatakan adalah sumber terang, dan terang itu adalah kehidupan manusia. Terang itu tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Saudara, ketika kita merenungkan dalam-dalam bahwa Yesus adalah terang itu sesungguhnya, dan terang itu adalah kehidupan, sungguh sangat dalam dan benar-benar akan menyentuh kehidupan kita. Yang dimaksud dengan terang di sini adalah bukan terang yang bisa kita lihat seperti ini, tetapi terang
secara rohani, terang yang memberikan kehidupan kepada manusia, terang yang memberikan pengharapan kekal kepada manusia yang sedang berada di dalam kegelapan dosa. Dan hanya Yesus saja yang bisa memberikan terang ini di dalam hati kita manusia yang sudah penuh dengan kegelapan dosa. Yesus adalah anak Allah. Dia adalah firman Allah. Tetapi supaya dia bisa masuk ke dalam hati manusia yang penuh dengan kegelapan, dia rela untuk jadi manusia. Dan dia mau menjadi penebus dosa manusia, supaya dia bisa hadir dalam diri kita dan menerangi hati kita yang penuh dengan kegelapan. Sekali lagi, meskipun berita Injil ini sudah lewat 2000 tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini Injil terus mengubahkan kehidupan banyak orang. Di Indonesia, negara kita sendiri, kalau kita ikuti perkembangan bagaimana Injil diberitakan di sana, dari agama tertentu mereka sendiri yang mengumumkan bahwa dalam setahun 2 juta pemeluk mereka yang meninggalkan agama mereka. Dan 95% di antara mereka datang kepada. Ini mereka sendiri yang memberikan pengumuman. Di sini kita bisa melihat bahwa betapa banyak gitu orang-orang yang benar-benar membutuhkan terang yang sesungguhnya untuk menerangi kegelapan hati mereka. Natal tahun ini, saya itu baca di berita, orang-orang tertentu yang ada di kota Padang, mereka sudah bertemu dengan Yesus. Mereka ingin merayakan Natal bersama-sama. Tetapi karena mereka tidak diizinkan, mereka masuk ke tengah-tengah hutan. Mereka beribadah untuk merayakan Natal di tengah-tengah hutan. Luar biasa. Belum lagi di belahan dunia yang lain. Meskipun kita juga tidak bisa pungkiri bahwa di negara-negara yang dulunya begitu banyak kekristenannya, tetapi karena kenyamanan hidup, karena teknologi dan sebagainya, mereka mulai meninggalkan iman mereka. Sehingga gedung-gedung gereja yang begitu besar, mewah, banyak yang berubah fungsi. Ini adalah kenyataan yang terjadi. Tetapi sekali lagi, Injil tidak akan pernah menjadi kadaluarsa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Orang-orang yang sudah mengalami Injil dalam kehidupannya, yang sudah mengalami perubahan hidup karena Yesus Kristus, mereka tahu bahwa meskipun dunia akan berubah seperti apapun juga, tetapi Injil harus tetap diberitakan. Karena hanya Injil saja yang bisa mengubah kehidupan manusia, yang bisa memberikan hidup yang kekal dalam diri manusia. Jadi Natal adalah pengingat bahwa hidup kita hanya akan menemukan makna sejati jika kita masing-masing berjalan di dalam terang yang sesungguhnya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa membiarkan terang Kristus menuntun hidup kita, terutama di tengah dunia yang sibuk dan penuh dengan distraksi ini. Kita harus mengetahui bahwa zaman ini memang semakin membuat kita itu sering mengalami gangguan untuk berfokus gitu. Bagi anak-anak generasi Alpha atau Z, namanya itu multitasking. Mungkin mereka terbiasa ya. Nonton satu, masih juga nonton satu juga. Wah, ini otaknya kayak 3 ya. Tapi bagi kita yang seperti saya juga generasi X, kayaknya susah banget untuk seperti itu. Jadi kita memang hidup di satu era di mana kita sering mengalami distraksi ini atau pengalihan fokus gitu. Mau fokus pada satu tapi diganggu dengan satu gitu. Apakah kita menggunakan teknologi untuk mendekat kepada Allah, atau justru karena teknologi kita justru menjadi jauh dari Allah? Sekarang ya kita bisa memilih ini. Kalau kita benar-benar berhikmat, maka kita akan menggunakan teknologi untuk semakin dekat dengan Allah. Dulu kalau kita baca Alkitab, kita harus buka buku. Sekarang terlalu banyak aplikasi. Juga kalau kita dengar audio juga, dulunya itu suaranya itu datar, tapi sekarang kita bisa dengar seakan-akan itu seperti sebuah drama. Jadi kita harus berhikmat. Kita pakai teknologi ini
bukannya supaya kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi harus semakin dekat dengan Tuhan. Banyak itu orang-orang Kristen di zaman ini yang menggunakan teknologi, yang menggunakan media sosial untuk terus memberitakan Injil. Jadi ini gawai kita yang harganya itu hampir 2 juta won. Ada di sini seperti itu harganya. Jangan hanya dipakai untuk nonton sesuatu yang sebenarnya tidak ada gunanya, tidak ada apa-apanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya untuk memuaskan keinginan mata kita saja. Tapi kita harus pakai gawai kita ini untuk memberitakan Injil. Saudara-saudari, gunakan ChatGPT gitu. Belajar gitu. Contohnya, bagaimana sih caranya menginjili orang-orang tertentu seperti ini? ChatGPT bisa beritahu kepada kita. Kita bisa rubah sesuai dengan konteks kita. Kita bisa sampaikan kepada mereka. Apa sih ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan? Bisa dijawab. Mungkin kita nggak tahu sebelumnya, tapi bisa kita jawab. Oh, ini ya, jadi tahu. Ini kita harus memanfaatkan seperti itu. Kalau kita hanya menggunakan gawai kita ini untuk menikmati begitu banyak video-video dunia ini, satu hari pun nggak cukup waktunya, dan kita akan mengalami brain rot. Kita akan semacam kecanduan gitu loh dengan sesuatu. Kita akan menjadi sesuatu yang tergantung dengan sesuatu. Jadi mari kita gunakan gitu gawai kita ini. Saya itu aktif di dalam dunia apologetika, tapi bukan di Instagram, tapi di Facebook dengan nama anonim, supaya tidak diketahui. Karena Korea kan sangat kecil ya. Saya sangat aktif di sana dan setiap hari saya terus beritakan Injil kepada mereka. Sudah ada beberapa yang percaya. Saya hubungkan dengan hamba Tuhan di Indonesia yang saya kenal, dan saya minta mereka untuk membimbingnya. Ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Sumatera. Saya hubungkan mereka dan dibaptis mereka. Kita harus bisa memanfaatkan gawai. Ini masanya gitu. Jadi jangan hanya kita pakai untuk nonton sesuatu yang sebenarnya tidak membangun kita dan juga tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan. Mari katakan kepada kita, gunakan gawaimu untuk memberitakan Injil. Mari kita pakai gawai kita untuk memberitakan Injil. Yang ketiga terakhir, hidup sebagai terang di dunia digital. Di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 kata seperti ini. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus adalah terang sejati telah datang ke dunia ini, dan Dia tinggal dalam diri kita. Karena Yesus sudah tinggal dalam diri kita, kita yang percaya kepada Dia, kita juga adalah terang itu sendiri. Karena kita membawa Yesus kemana kita pergi. Kita menjadi terang bukan karena kita itu hebat, karena kita itu banyak pengetahuan, karena kita itu punya pangkat yang tinggi dan segala macam. Tidak. Hal-hal ini juga bisa mendukung, tetapi kita bisa menjadi terang ketika kita menghidupi ajaran Yesus dalam kehidupan kita. Karena kita melihat ajaran Yesus sepertinya sudah tidak relevan lagi dengan zaman ini. Tetapi tidak. Meskipun orang dunia itu benar-benar mereka itu sudah bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Artinya hidup di dalam era banjir informasi. Tetapi terang sejati itu tidak mereka temukan di dalam banjir informasi ini. Kapan orang bisa melihat terang itu? Ketika ada orang Kristen yang mau menghidupi nilai-nilai yang Yesus ajarkan 2000 tahun yang lalu. Ketika kita benar-benar mengasihi seseorang dengan segenap hati kita, di situ orang melihat terang lewat kehidupan kita. Ketika mau berkorban untuk seseorang, di situ dunia melihat terang lewat hidup kita. Jadi ketika saudara-saudara mau menghidupi nilai-nilai yang Yesus ajarkan kepada kita di dalam kitab Injil, di situ kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi terang di tengah dunia ini.
Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk memancarkan terang ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Khususnya di dalam era digital ini. Panggilan ini menjadi lebih relevan karena banyak orang hidup di dunia maya. Banyak orang hidup di dunia maya. Jadi kesempatan juga bagi kita untuk bisa menjadi terang di dunia maya. Di tengah dunia yang penuh dengan berita palsu, kebencian, kecanduan teknologi, sekali lagi kita semua sebagai pengikut Kristus di zaman ini, kita dipanggil untuk menjadi terang yang mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Jadi Natal adalah kesempatan untuk menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Bagaimana kita menggunakan teknologi untuk menyebarkan kabar baik, menunjukkan kasih kepada sesama, dan membantu mereka menemukan pengharapan dalam Kristus. Kita perlu gitu memikirkan hal-hal seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan teknologi, menggunakan gawai kita, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saya sedang mencerminkan terang Kristus melalui gawai saya? William Carey dikenal sebagai seorang bapak misi modern. Dia adalah seorang yang hidup pada abad ke-18. Dia adalah anak seorang tukang sepatu yang sangat miskin. Tetapi karena dia bertemu dengan Yesus, dia punya kerinduan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di luar Inggris. Pada zaman William Carey, pelayanan lintas budaya itu adalah sesuatu yang masih asing. Ketika dia menyampaikan idenya ini bahwa dia akan pergi ke suatu negara, ke India untuk memberitakan Injil di sana, orang-orang mulai mengolok-olok dia. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan hal seperti itu? Tetapi karena dia ingin menjadi terang, dia meninggalkan Inggris dan dia pergi ke India dan dia memberitakan Injil di sana. Waktu itu dia menggunakan teknologi mesin cetak yang masih asing bagi banyak orang. Dia menggunakan teknologi ini untuk mencetak Alkitab, untuk mencetak buku-buku rohani, untuk mencetak buku-buku pendidikan yang dipakai untuk mendidik orang-orang yang di lingkungannya. Tidak mudah, dia harus kehilangan istrinya, kehilangan juga anak-anaknya. Tetapi apa yang dia lakukan itu benar-benar berdampak sampai hari ini di India. Bahkan dia sendiri dikenal sebagai bapak misi modern. Di sini kita bisa melihat bagaimana ketika kita bisa melihat teknologi ini dari perspektif Tuhan. Memang ada plus minusnya yang bisa kita alami. Tetapi kalau kita melihat ini dari perspektif Tuhan, maka kita akan memandang teknologi ini sebagai sarana, sebagai alat untuk pemberitaan Injil. Nanti mungkin minggu depan Pak Dodo mungkin akan menyampaikan hal seperti itu karena beliau ahlinya di AI ya. Kita akan lebih tercerahkan bagaimana kita memanfaatkan AI ini. Ya, di sini juga ada ahli hukum Pak Tarigan, bagaimana mereka menyampaikan gitu pandangan mereka. Ya, berharaplah kita semua pasti akan diberkati. Seperti William Carey, sekali lagi kita juga harus melihat teknologi ini sebagai satu alat untuk bisa memberitakan Injil. Mulai hari ini pakai gawai kita untuk beritakan Injil. Amin. Meskipun mungkin tidak bisa tulis, tidak bisa berbicara buat video, share aja yang orang lain punya. Itu juga boleh. Atau kalau mungkin mau buat sebuah pernyataan, tanya sama ChatGPT. Dia beritahu Anda semua. Ya, tinggal kita rubah gitu sesuai dengan konteks kita. Jadi kita perlu gitu loh untuk melihat teknologi sebagai sesuatu yang akan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil sampai Yesus datang kembali. Kesimpulannya, Yesus adalah terang sejati yang datang ke dunia untuk membawa pengharapan, kedamaian, dan juga memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Natal adalah momen untuk merenungkan bagaimana terang ini hadir dalam hidup kita dan bagaimana juga kita membagikan ini kepada orang lain. Pada hari Natal di tahun ini, mari kita membuka hati kita untuk Yesus, sang terang sejati itu. Dan mari kita gunakan teknologi yang sudah kita miliki untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih karena Engkau telah mengirimkan anak-Mu, Yesus Kristus, Sang terang sejati, untuk menyinari dunia kami yang penuh dengan kegelapan dosa. Kami bersyukur atas pengharapan damai sejahtera yang telah Engkau bawa ke dalam hati kami. Tolong kami untuk hidup sebagai terang-Mu di tengah-tengah dunia ini, terutama di tengah tantangan era modern. Bimbing kami untuk menggunakan teknologi dan segala sumber daya yang kami miliki untuk memuliakan nama-Mu dan memberkati sesama kami. Jadikan kami Tuhan alat-Mu untuk menyebarkan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, terang sejati, terang dunia ini, kami berdoa. Amin. Sebelum menutup ibadah ini, mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Firman telah menjadi manusia. Mari kita pujikan pujian bersama-sama. Firman telah menjadi manusia. Firman jadi manusia, dan di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Dari awal sekali lagi, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Akan musik menyanyikan pujian ini. Mari kita tundukkan kepala kita sebentar. Kita datang kepada Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan benar, kami sedang hidup ya Tuhan di zaman ya Tuhan, di mana teknologi, ilmu pengetahuan jadi semakin maju. Secara fisik kami bisa mendapatkan begitu banyak kenyamanan. Dan mari kita katakan, Tuhan, biarlah aku boleh melihat kemajuan teknologi ini dari perspektif Tuhan, dan menggunakan teknologi ini untuk berbagi Injil yang telah mengubah kehidupan kita. Kita berdoa biarlah gadget kita, gawai kita itu tidak menjadi hal-hal yang sia-sia, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran pemberitaan Injil bagi orang-orang yang belum percaya, khususnya orang-orang yang ada di dunia maya. Mari kita berdoa bersama-sama di depan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena Yesus Kristus tetap menjadi terang sejati bagi hidup kami. Tuhan, terima kasih kami sudah ya Tuhan bertemu dengan Engkau. Kami sudah mengalami Engkau dan bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Tuhan, dunia menjadi semakin maju, teknologi menjadi semakin maju. Bahkan ya Tuhan, kecerdasan buatan ya Tuhan bisa menolong manusia, memberikan banyak kenyamanan. Tapi kami percaya bahwa hanya Yesus Kristus saja terang sejati yang bisa menjawab setiap ya Tuhan pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kami, yang bisa memberikan makna dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong ya Tuhan kami semua jemaat-Mu, agar kami bisa bertemu
dengan Tuhan secara pribadi, semakin dalam dan semakin intim, dan kami juga terus dipakai untuk bisa memberitakan Injil melalui kehidupan kami, melalui profesi kami, melalui Tuhan pekerjaan kami, dan melalui pelayanan kami dimanapun kami berada. Supaya lewat kami gerejamu Tuhan, biarlah Injil terus diberitakan ya Tuhan, sesuai ya Tuhan dengan konteks ya Tuhan dunia, konteks zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi bersama-sama. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Engkau adalah terang yang sejati. Kau telah datang lewat anak-Mu Yesus Kristus untuk tinggal dalam hati kami yang gelap. Kini kami ya Tuhan yang sudah hidup dalam terang itu, biarlah Tuhan kami boleh pergi ke tempat-tempat yang gelap di pelosok-pelosok dunia ini. Khususnya Tuhan di zaman ini banyak orang yang Tuhan yang hidup di dunia maya. Kami boleh pergi kepada mereka dengan gawai kami dan memberitakan Injil kepada mereka. Pakai kami Tuhan gerejamu tempat ini. Kami kecil Tuhan, kami sedikit, tapi Tuhan kami ingin menjadi murid-murid-Mu yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami akan menutup ibadah ini ya Bapa. Kami sudah membawa persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan ini, dan juga Tuhan terus mengajar kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi kerajaan-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah mata hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah terang yang sejati itu, dan kasih Allah Bapa yang tiada batasnya, dan persekutuan yang Roh Kudus yang selalu memimpin, menghibur dan menolong, menyertai semua jemaat Tuhan yang di tempat ini maupun yang sedang mengikuti ini secara daring, atas rumah tangga kami, atas pekerjaan kami, atas studi kami, atas aspek kami, atas seluruh aspek hidup kami, mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Amin.